Bab 117. Pemuda itu dihancurkan olehnya, dan dia pusing dan hampir tidak bisa dipertahankan. Orang-orang di sekitar juga terkejut dengan penggunaan botol anggur yang tiba-tiba ini. Harold menatap pria muda dengan darah di wajahnya dan mencibir, "Jika kamu tidak keluar, aku akan mematahkan kakimu." Pemuda itu mengertakkan gigi, menutupi kepalanya, dan berkata, "Oke, kamu punya nyali, kamu tunggu aku." Setelah itu, pemuda itu mencengkeram kepalanya yang hancur dan lari dengan tergesa-gesa. Harold tertawa menghina, dan berkata, "Bodoh, berani kamu mengancam saya?" Aku bahkan tidak bertanya, siapa yang ditakuti Harold di kota ini? Setelah berbicara, dia sengaja berkata kepada Elsa dengan pandangan puas, "Elsa, ada lalat seperti itu di mana-mana, jangan terpengaruh olehnya, mari kita terus makan dan biarkan dia sendiri." Elsa sedang tidak dalam mood yang baik setelah diganggu, dia mengangguk dan tidak berbicara. Selama makan, Harold mencoba menyegarkan suasana beberapa kali, tetapi Elsa tidak menangkapnya. Di matanya, Harold bukan hanya tidak mampu tetapi juga sedikit terlalu sembrono. Pria seperti itu tidak bisa tinggal di matanya. Harold awalnya berpikir bahwa dengan berdiri di hadapan pria itu tepat di depan Elsa, seharusnya menaklukkannya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Elsa tampak sedikit lebih menjijikkan dan muak dengannya. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Ia tidak menyangka Elsa tidak menyukai pria yang menggunakan kekerasan. Bukankah ini menembak dirinya sendiri di kaki? Untuk makan, Harold sangat tertekan. Dia baru saja selesai makan, awalnya dia ingin mengobrol dengan Elsa beberapa kata lagi untuk meningkatkan hubungannya. Akibatnya, Elsa mengerutkan kening dan berkata, "Ini sudah larut, saya harus kembali, terima kasih atas keramahan Anda." Harold tertekan dan berkata, "Kalau begitu aku akan menjatuhkanmu." Elsa menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya hanya akan naik taksi." Saat ini Elsa hanya ingin segera menarik garis dengan Harold. Harold sangat marah, dan berkata, "Kalau begitu aku akan bergabung denganmu ke mobil, kalau tidak." Elsa tidak menolak, mengangguk, lalu bangkit dan berjalan keluar. Harold buru-buru mengikuti. Dia mencekik perutnya dan ingin membuat kencan romantis. Dia mengambil kesempatan untuk mengaku kepada Elsa, tetapi dia tidak menyangka bahwa Bastard merusak segalanya, tidak ada kesempatan sama sekali, dan dia sepertinya meninggalkan kesan buruk pada Elsa. "Jika aku bertemu dengannya lagi, aku harus membunuhnya." Harold mengutuk dengan getir. Saat ini, Charlie baru saja selesai makan dan membersihkan piring. Claire berkata dengan cemas saat ini, "Charlie, ada dokumen penawaran pemasok di tas saya, apakah Anda sudah melihatnya?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Aku belum menyentuh tasmu sejak aku kembali." Claire berpikir sejenak sebelum dia menepuk dahinya dan berkata, "Oh, dokumen itu seharusnya jatuh di ruang pertemuan Emgrand Group. Saya harus menggunakannya besok pagi. Atau Anda bisa mendorong saya untuk mengambilnya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu sangat lelah. Beristirahatlah. Aku akan mengambilkannya untukmu." Claire menghela nafas dan berkata, "Aku sangat lelah, jadi tolong lakukan untukku." Nomor dokumennya adalah G201911101. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan masalah besar." Setelah itu, Charlie pergi ke Wilson Group. Di sini, Harold dan Elsa baru saja meninggalkan hotel dan tiba di pinggir jalan. Elsa hendak naik taksi, dan pada saat ini, 3 van putih diparkir di pinggir jalan, dan selusin pria kuat tiba-tiba turun dan bergegas dengan agresif. Selusin orang semuanya bertopeng kain hitam, memegang pipa baja, dan mereka ada di sini untuk membalas dendam. Tidak baik. Ketika Harold melihat begitu banyak orang berlari ke arahnya, dia setengah mati karena terkejut. Elsa juga melihat adegan ini, dan wajahnya memucat karena syok. Dia menduga bahwa kelompok orang ini pasti pemuda yang baru saja membalas dendam. Melihat postur ini, dia takut mereka akan membunuhnya. Benar saja, seorang pemuda dengan kain kasa di kepalanya berdiri dan berteriak, "Sialan, itu Bastard." Begitu suara itu jatuh, semua orang segera bergegas menuju Harold dengan perintah. "Saya adalah tuan muda dari keluarga Wilson. Anda berani menyentuh saya?" Harold bingung dan berteriak dengan shock. Seorang pria kuat tersenyum menghina dan membanting pipa baja ke arahnya ketika dia muncul. Bab 118. Harold sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Saat ini, dia terkejut dan tiba-tiba mendorong Elsa keluar.
Elsa mengucapkan dan dia mendorongnya ke sisi lain. Memanfaatkan kesempatan ini, Harold berlari ke mobilnya, membuka pintu, dan duduk, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan tempat kejadian tanpa ragu-ragu. Elsa akan meledak. Harold ini benar-benar upstart. Dia sendiri yang menyebabkan masalah itu, tetapi pada saat kritis, dia, seorang pria besar, benar-benar mendorongnya, seorang wanita, untuk memblokir pistol dan melarikan diri. Di dunia ini, dapatkah Anda menemukan orang kedua seperti dia? Melihat Harold kabur, pemuda itu mengutuk. Bastard ini menjatuhkan wanita itu dan lari sendiri. Sayang sekali. Lagi pula, dia menatap Elsa dan berkata dengan dingin, "Cantik, panggil Bastard itu kembali padaku, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Elsa berseru, "Aku tidak begitu mengenalnya, tolong jangan libatkan aku dalam urusanmu." Pemuda itu menunjuk ke kepalanya sambil memegang kain kasa dan berkata dengan dingin, "Sialan, saya memiliki 16 jahitan di kepala saya. Saya tidak bisa bernapas, saya tidak bisa makan apapun. Jika dia tidak datang untuk menyelamatkan Anda bisa memberitahu saya. Pulang ke rumah dan membiarkan Tuan menenangkan diri sepanjang malam adalah kompensasi yang harus Anda bayar." Elsa berseru, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini ilegal. Liar." Pemuda itu berkata dengan dingin, "Kata-kataku adalah aturannya. Setelah saya menyelesaikan Anda akan menemukan apa yang legal dan apa yang tidak." Elsa merasa kedinginan untuk beberapa saat, dan kepanikan serta keputusasaannya hampir melenyapkannya. Dia buru-buru berkata, "Saya akan menelepon dia sekarang." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Harold. Harold mengemudi dengan putus asa, berpikir bahwa semakin jauh dia bisa melarikan diri, semakin baik ketika dia tiba-tiba melihat Elsa memanggilnya, dan jantungnya bergetar. Itu dia. Sial, sial. Dia juga mengatakan untuk menghubunginya dan membangun hubungan dengan keluarga Dong, sehingga keluarga tersebut bisa naik. Ini tidak apa-apa, Elsa telah sangat tersinggung. Namun, beraninya dia menjawab telepon saat ini? Menjawab telepon tidak lebih dari kembali, bahkan orang bodoh pun bisa menebak langkah selanjutnya. Tapi, apakah Anda masih memiliki kehidupan ketika Anda kembali? Gengnya agresif dan mereka juga membawa pipa baja, bahkan jika mereka tidak mengambil nyawanya, dia takut dia akan cacat seumur hidup. Wanita itu penting, tapi hidup lebih penting. Jadi dia memutuskan untuk terus melarikan diri, terlepas dari panggilannya. Elsa tidak bisa lewat, dan dia putus asa. Dia memohon kepada pemuda itu, "Saya bisa memberi Anda uang, tolong biarkan saya pergi. Ini benar-benar bukan urusanku." Pemuda itu menyeringai dan berkata, "Saya tidak menginginkan uang Anda. Aku menginginkan tubuhmu." Elsa sangat takut sehingga dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, orang ini tidak akan melepaskannya. Jadi, saat pihak lain tidak berjaga, dia menggigit gigi peraknya dan menendang di antara kaki pemuda itu. Pria muda itu tidak menyangka bahwa dia akan berani melawan. Dia ditendang tepat di selangkangannya, tubuhnya digerakkan dengan jeritan kesakitan, dan tanpa sadar melambaikan tangannya, menusuknya dengan pisau. Elsa hendak melarikan diri, ketika dia merasakan sakit yang tajam di pahanya, dia menjerit dan jatuh ke tanah. Belati tajam menusuk kakinya dengan darah mengalir keluar. "Wanita yang bau, kamu ingin lari?" Pemuda itu menjadi marah dan menjambak rambutnya, dan berkata sambil mencibir, "Selamat, kesuksesanmu membuatku marah. Malam ini, kakakku dan aku akan menjagamu dengan baik." Elsa meneteskan 2 baris air mata karena putus asa. Dia telah menyatakan hukuman mati di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan melepaskannya, dan dia takut dia akan benar-benar mati di tangannya. Dalam hal ini, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak pernah memperhatikan bahwa saat ini, sebuah mobil BMW hitam perlahan mendekat. Charlie, yang sedang mengemudi, melihatnya sekilas, tiba-tiba mengerutkan kening.